Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, salah satu mahasiswi di STQ Aisyah Riau, program studi PG PAUD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT seminar pendidikan saya yang berjudul Mengasah Kemandirian Belajar di Rumah Aja pada Anak PAUD di Masa Pandemi COVID-19. Baiklah, masuk kepada landasan teori. Nah, kemandirian di sini, kemandirian yaitu menurut beberapa para ahli, baik itu dari Hasan, dari Desmita, dari Harlock, dan dari Enung, saya ambil kesimpulan bahwa kemandirian adalah kemampuan seorang anak untuk bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, baik itu dari gurunya, dari orang tua, serta anak memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Untuk ciri-ciri anak mandiri belajar di rumah, yang pertama, memiliki hasrat bersaing. Maksudnya, anak mampu menunjukkan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk bisa diperlihatkan kepada orang lain. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dan berinisiatif. Maksudnya di sini, ketika anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada gurunya, anak berinisiatif untuk bisa mencari solusi jawabannya. Misalnya ia bertanya kepada orang yang lebih dewasa ataupun bertanya kepada orang-orang yang dianggapnya bisa mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Dan anak juga bisa mencari jawabannya di buku atau di media lainnya. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri. Maksudnya, anak memiliki keyakinan pada dirinya kalau dia mampu mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat, bertanggung jawab. Maksudnya, keinginan untuk melakukan segala kewajiban. Misalnya, ketika anak diberikan tugas oleh gurunya, dia berusaha untuk bisa mampu mengerjakan tugasnya sendiri. Kebijakan pemerintah dengan adanya COVID-19 melalui Permendikbud. Yang pertama, pembelajaran daring atau online di rumah untuk anak sekolah. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring atau online melalui berbagai macam aplikasi yang ada di HP, bisa melalui WhatsApp, Zoom, ataupun aplikasi yang lainnya. Yang kedua, ujian nasional ditiadakan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mentiadakan ujian nasional di sekolah-sekolah. Yang ketiga, belajar di rumah melalui TVRI. Pemerintah mengadakan program belajar dari rumah melalui TVRI. Selanjutnya masuk kepada permasalahan. Permasalahan kemandirian belajar di rumah. Yang pertama, kurangnya dukungan orang tua. Orang tua kurang memantau ketika anak belajar di rumah. Yang kedua, kurangnya motivasi anak. Pembelajaran secara daring atau online secara tidak langsung menimbulkan kurangnya minat belajar pada anak. Yang ketiga, kurangnya minat memperhatikan anak, di mana anak masih sering diarahkan atau kurang mandiri dalam mengikuti pembelajaran secara online. Yang keempat, kurangnya minat berkomunikasi anak, di mana anak cenderung diam dan terkadang selalu dituntun dalam mengungkapkan segala sesuatu. Yang kelima, penguasaan teknologi masih rendah. Masih banyaknya orang tua bahkan guru yang gagap teknologi. Maksudnya, tidak bisanya menggunakan berbagai aplikasi yang ada di laptop maupun di HP. Yang keenam, bertambahnya beban kesibukan orang tua. Dengan adanya pembelajaran daring, orang tua dituntut lebih ekstra untuk membimbing anak-anaknya di rumah, sehingga beban kesibukan orang tua bertambah selain untuk mencari rezeki di luar rumah. Yang ketujuh, kejenuhan dan kebosanan anak di rumah. Karena pembelajaran daring, anak-anak selalu dituntut untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya, sementara kurang adanya penjelasan atau materi yang diberikan oleh gurunya. Berikutnya, permasalahan kebijakan pemerintah pada pelaksanaannya. Yang pertama, tidak semua orang tua memiliki perekonomian yang besar. Masyarakat Indonesia memiliki perekonomian yang berbeda-beda. Ada yang mampu dan ada juga yang tidak mampu atau di bawah rata-rata. Tentu saja pembelajaran daring atau online ini sangat membebani bagi mereka-mereka yang mempunyai perekonomian di bawah rata-rata atau tidak mampu, karena harus selalu dituntut untuk membeli paket data internet. Sementara jangankan untuk membeli paket data internet, untuk makan sehari-hari aja mereka masih sangat kesulitan. Yang kedua, susahnya jaringan televisi.
Terkadang televisi yang ada di rumah tidak mendapatkan sinyal TVRI. Ini sering terjadi di daerah-daerah pedesaan, sehingga pembelajaran daring melalui TVRI ini sering terlewatkan oleh anak maupun orang tua. Yang ketiga, kesibukan orang tua bertambah. Dengan adanya pembelajaran daring, orang tua ada yang pro dan kontra terhadap pemerintah, dikarenakan sulitnya mengatur antara pekerjaan orang tua dengan mendampingi anak belajar di rumah. Yang keempat, tidak semua daerah memiliki sinyal internet yang bagus. Susahnya jaringan sinyal, terutama di daerah-daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya pembelajaran daring. Sering terjadi ketika anak mendapatkan materi dari guru, terkadang sinyal terputus dengan sendirinya. Yang kelima, keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak tersedianya fasilitas teknologi di sekolah seperti wifi, dan masih adanya guru dan orang tua yang masih tidak mempunyai HP dan laptop. Selanjutnya masuk kepada pembahasan kemandirian belajar anak di rumah. Yang pertama, diskusi antara guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua harus selalu berdiskusi, menentukan jenis aplikasi apa yang digunakan untuk pembelajaran daring, sehingga bila orang tua mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran daring, akan bisa dicarikan solusi bersama, sehingga orang tua tetap berkomitmen untuk membantu mengasah kemandirian belajar anak melalui online. Yang kedua, mengasah kemandirian anak belajar di rumah dalam bentuk peningkatan motivasi. Guru dan orang tua harus bisa memotivasi semangat belajar anak. Guru misalnya dengan cara menyediakan media-media semenarik mungkin agar anak tetap semangat belajar. Sedangkan orang tua selalu mendampingi dan mendukung ketika anak belajar di rumah. Yang ketiga, menumbuhkan minat belajar ketika di rumah bagi anak. Setiap orang tua dan guru harus mengawasi kegiatan belajar anak. Guru misalnya harus tetap senantiasa aktif mengarahkan agar anak tetap fokus dalam pembelajaran melalui video call. Yang keempat, menumbuhkan minat berkomunikasi bagi anak. Orang tua mengarahkan anak agar bisa menyampaikan pendapat atau sesuatu, sedangkan guru senantiasa aktif berbicara agar anak terpancing untuk selalu bertanya dan pembelajaran tercapai sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan penanganan COVID-19 berupa pembelajaran daring atau online, ujian nasional ditiadakan, pembelajaran melalui TVRI. Terakhir, penutup. Kesimpulannya, kemandirian belajar di rumah bagi anak PAUD dapat diasah dengan adanya kerjasama antara orang tua dan guru di sekolah. Kebijakan pemerintah dalam mengupayakan anak untuk dapat belajar meski sekolah libur, yakni dengan belajar di rumah atau daring. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan milik saya semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.